Ya, doa kami di pagi ini adalah doa totalitas bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir mendengarkan firman-Mu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih, puji Tuhan. Kita hadir lagi di minggu Oktober, tanggal 19 Oktober dalam ibadah kita bersama. Sungguh kita telah melihat kebesaran dan mujizat Tuhan lagi dalam mengisi hari-hari hidup kita. Dan tentunya saudara-saudara, hari ini kita masih mengisi hidup ibadah kita, melanjutkannya dengan datang beribadah dan mendengarkan firman-Nya di minggu pagi ini. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang 14. Kita membuka Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 pada ayatnya 15 hingga 17 dan nanti dilanjutkan dengan 2 ayat berikutnya. Saya bacakan ayat ini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lanjutkan pada ayat 23 dan ayat 26. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca saudara-saudara, dan kita akan melanjutkan pengenalan akan kebenaran firman Kristus di bawah sorotan tema ruangan kebenaran. Hari ini kita ada di dalam sorotan tema ruangan kebenaran. Tema ini adalah lanjutan daripada tema minggu lalu, yang dimana minggu lalu adalah dasar kebenaran. Dan tema ini dalam konteks kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Saya mengizinkan atau saya mau membacakan ayat pendamping dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11 untuk menjelaskan bagaimana struktur kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 11 bunyinya demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini di dalam kita mau memahami kerajaan Allah, di sini elemen-elemen yang ada di dalamnya kita diberikan sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi bahwa kerajaan Allah itu bagaikan bangunan, ya, strukturnya ya. Jadi dikatakan dalam kitab 1 Korintus bahwa dasar daripada kerajaan Allah sudah diletakkan, ialah Yesus Kristus datang ke dalam dunia
mati, dan bangkit. Itu adalah dasar kerajaan Allah atau fondasinya. Ya. Kalau kita lihat bangunan, tentunya tidak ada satu bangunan pun di bumi ini yang dibangun tanpa fondasi. Dasar. Jadi segalanya harus melalui sebuah konsep yang diawali dari dasar. Maka kerajaan Allah telah berdiri di atas sebuah fondasi yang di situ fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kita melihat ya. Jadi tentunya kalau sudah berdiri fondasi, maka akan berdiri selanjutnya bangunan di atasnya. Nah, bangunan-bangunan itu nanti terbentuk menjadi sebuah tempat yang dimana di situ ada ruangan. Ya. Jadi bangunan pasti kalau sudah berdiri di atas fondasi, maka akan terbentuk ruangan. Nah, nanti kita mau melihat bagaimana kiasan ruangan itu sendiri. Jadi ruangan kebenaran itu nanti kita akan melihat selanjutnya. Yang penting kita mau melihat dulu bahwa elemen-elemen atau struktur kerajaan Allah itu sama seperti bangunan yang ada yang kita ketahui di bumi ini. Ya, jadi kalau Yesus Kristus telah menjadi dasar daripada bangunan kerajaan Allah, maka kita akan melihat bagaimana bangunan itu dibangun di atas fondasi ini. Ialah melalui sebuah kehidupan iman orang percaya. Nah, nanti kita melihat bahwa setelah bangunan itu berdiri, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam kitab 1 Petrus dikatakan, kamu adalah bagaikan batu-batu yang tersusun rapi yang membentuk sebuah bangunan kerajaan Allah. Maka bangunan itu, batu-batunya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi di dalam struktur ini kita harus tahu bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah, percaya kepada Yesus Kristus, itu mempunyai tujuan supaya kita menjadi batu-batu susunan antara satu dengan yang lain agar terbentuklah sebuah bangunan di atas fondasi Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah itu dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan kita yang percaya kepada Dia itu adalah batu-batu susunan menjadi satu bangunan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita melihat ruangan kebenaran. Nah, di sini kita akan mau memahami dan belajar. Ruangan kebenaran itu adalah juga sebuah ilustrasi atau gambaran untuk kita mengerti bangunan kerajaan Allah. Nah, ruangan ini kita sudah melihat tadi, kita sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal 14. Di situ sudah menjelaskan bahwa bila kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, saudara, ini salah satu penegasan Yesus di dalam mau menghadirkan sebuah pribadi yang lain yang disebut Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, ini kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara tahu, lihat, kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan bahwa Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberi penolong yang lain. Seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Saudara-saudara. Jadi di sini bahwa dalam konsep di mana Roh Kudus akan hadir, di mana Yesus meminta daripada Bapa supaya Dia hadir di bumi, maka disinilah baru Roh Kudus akan mengisi ruang kebenaran. Ini saudara-saudara. Konsep ini baru kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu ruangannya diisi oleh Roh Kudus. Maka nanti kalau kita melihat strukturnya, kalau dasarnya Yesus,
bangunannya, batu-batunya orang percaya, maka ruangan itu akan diisi oleh Roh Kudus. Baru nanti kita melihat minggu depan saya akan menyampaikan tema totalitas kebenaran. Itu baru nanti kita melihat Allah hadir dengan pribadinya dan memerintah umatnya di dalam kerajaan Allah. Itu nanti minggu depan saya jelaskan. Sekarang kita ada di dalam ruangan kebenaran, di mana di situ Roh Kudus hadir. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab, Tuhan menghendaki supaya kita mengenal pribadi Allah secara sempurna. Kita tidak hanya mengenal Allah sebagai pencipta. Kita tidak hanya mengenal Yesus yang telah datang mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Tapi kita juga harus mengenal Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa atas permintaan Yesus. Saudara, maka disinilah konsep Allah Tritunggal itu ada di dalam iman kepercayaan kita. Bahwa Allah itu Esa, Allah itu di dalam pribadinya adalah dia memiliki keesaan, ketunggalan. Dia adalah pribadi yang tunggal. Tetapi di dalam penyataan dirinya, dia mengambil 3 wujud. Makanya di sini saudara-saudara, konsep pemahaman Allah Tritunggal dilihat dari sebuah penyataan diri Allah. Jadi bukan dari sisi sebuah pribadi yang berbeda. Tetapi dilihat dari sisi bahwa ia telah menyatakan diri. Allah pertama menyatakan diri sebagai pencipta. Dia telah menciptakan segala apa yang ada di bumi. Kita baca di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 hingga ayat 16. Untuk melihat bagaimana kita melihat pribadi Allah dulu. Untuk kita mau melihat bagaimana kerajaan Allah itu strukturnya itu sungguh memenuhi konsep-konsep yang Allah telah nyatakan melalui dirinya sendiri yang ada dalam sejarah penciptaan. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15, saya menjelaskan kepada kita dulu ke ayat ini supaya kita mau mengerti bahwa kerajaan Allah itu sungguh unik di dalam penyataannya. Kolose pasal 1 ayat 15 bunyinya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baik. Di sini saudara-saudara, kelihatan Allah menyatakan diri sebagai pencipta. Allah Bapa. Yang dimana di dalam penciptaannya itu, semua itu diciptakan, itu diperuntukkan kepada Yesus. Nah, jadi ketika Yesus datang ke bumi, itu adalah bentuk dari penyataan diri Allah kepada manusia bahwa inilah aku. Aku telah datang ke dalam dunia untuk mau melaksanakan sebuah misi yang kedua. Karena misi yang pertama adalah misi penciptaan. Maka misi yang kedua adalah misi penebusan manusia dari dosa. Inilah nanti kita melihat, disinilah baru kerajaan Allah sudah mulai dibangun. Ya, jadi kalau Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan surga dan segala isinya, itu adalah fase pertama. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia mati di kayu salib, itu Dia menghadirkan sebuah bentuk kerajaan Allah. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu untuk membawa kerajaan Allah. Sedangkan pada fase pertama penciptaan itu Allah menciptakan langit dan bumi dan surga. Itu dalam bentuk alamiah. Yang dimana kita sudah tahu bahwa itu hukum-hukum alam sudah ada. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Segala tumbuh-tumbuhan di bumi hidup oleh karena ada unsur-unsur kehidupan di bumi ini. Baik air maupun unsur-unsur yang lain. Manusia pun demikian hidup oleh karena memang Allah telah mengizinkan kehidupan. Tetapi fase kedua ketika Yesus datang ke bumi. Itu Dia menghadirkan bukan lagi soal penciptaan. Karena seluruh ciptaan sudah diberikan kepada Dia. Maka Dia hadir ke bumi untuk
melakukan sebuah visi atau misi baru yang disebut membangun kerajaan Allah. Nah, ini saudara-saudara. Jadi sudah jelas bahwa di dalam kitab Korintus, 1 Korintus yang kita sudah baca, bahwa dasar kerajaan Allah sudah diletakkan. Ya, sudah sedang dibangun. Karena melalui Yesus mati di kayu salib dan bangkit, itu Allah sudah meletakkan fondasi. Maka 2000 tahun yang lalu, fondasi itu sudah dibangun, sudah diletakkan. Dan selama pemberitaan Injil, dari mulai Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus datang ke bumi, di situ pemberitaan Injil. Itu mempunyai makna, saudara-saudara. Mendirikan gereja, itu sama dengan bagian daripada batu-batu yang tersusun untuk suatu bangunan kerajaan Allah. Jadi gereja-gereja di muka bumi adalah bagaikan batu-batu yang tersusun rapi untuk membentuk sebuah bangunan kerajaan Allah. Maka hari ini saudara-saudara, kita adalah bagian batu-batu itu. Sampai batu itu memenuhi totalitas bangunan, agar bangunan itu menjadi bangunan yang sempurna di mata Allah. Barulah selesai kerajaan Allah itu. Maka sampai hari ini kerajaan Allah itu sedang dibangun. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Saudara, kita perhatikan. Jadi dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes ini bahwa Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini perhatikan. Saudara. Jadi ketika kita dalam era ini, kita dalam era Roh Kudus sebenarnya. Tetapi kenapa kita terus memanggil nama Yesus? Karena memang itulah yang menjadi tugas Roh Kudus agar kita orang percaya kepada Yesus selalu berseru dalam nama Yesus. Ya, ketika Petrus membangkitkan Tabita, dia memakai nama Yesus. Jadi memang nama Yesus harus digunakan sebagai dasar fondasi itu untuk kerajaan Allah. Jadi bukan atas nama Roh Kudus. Jadi kita perhatikan memang Roh Kudus bekerja. Tetapi di dalam mewujudkan kerajaan Allah itu harus nama Yesus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau banyak orang berpikir kenapa orang Kristen memanggil nama Yesus padahal era sekarang era Roh Kudus. Dan perlu kita mengerti bahwa jawabannya adalah Roh Kudus datang di tengah kita saat ini. Dia meneguhkan Yesus namanya di tengah. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Jadi di dalam doa-doa kita memanggil nama Yesus itu adalah memang suatu anjuran dan pengajaran Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Di dalam doamu harus memakai nama Yesus. Karena itu nama yang dimeteraikan atau ditentukan oleh Allah agar doamu didengar. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita mau melihat ruangan kebenaran itu. Nanti kita melihat bagaimana Roh Kudus itu beraktivitas di dunia ini di dalam menyatakan kerajaan Allah. Nah, jadi sekarang kita harus mengerti benar-benar bahwa Roh Kudus itu ada di tengah kita dan di dalam hidup kita. Nanti kita melihat bagaimana kehadirannya. Kita baca dulu di dalam Injil Yohanes tadi. Kita sudah lihat, kita baca Injil Yohanes 14 ayat 26. Kita memperhatikan ini dulu, bagaimana wujud atau penyataan diri Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Kita baca ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ini. Ini penyataan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di tengah orang percaya, dia melakukan fungsinya adalah dia akan mengajar. Dia akan mengajarkan kamu, ya, dan mengingatkan kamu tentang segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Nah, ini saudara-saudara, jadi kitab suci ini adalah catatan-catatan
tentang pengajaran Yesus. Maka dari kitab suci yang kita punya yang miliki sekarang ini, kita akan dituntun Roh Kudus untuk membacanya dan untuk mengingatkan itu bahwa itulah yang kamu harus percayai. Itulah saudara fungsi Alkitab ini di mana Roh Kudus itu telah melanjutkan, ya, telah mengerjakan pekerjaan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan itu sudah disahkan dan dimeteraikan sehingga terjadi Alkitab. Disinilah oleh sebab itu kita selalu harus membaca. Karena disinilah peranan Roh Kudus akan mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang ajaran Yesus. Maka disinilah peranan Roh Kudus. Maka saudara-saudara, di dalam ruang kerajaan Allah di mana Roh Kudus mendominasi aktivitas iman orang percaya di muka bumi saat ini, dialah yang akan tampil selalu. Di dalam persekutuan-persekutuan ibadah, di situ Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus itu siapa? Dia adalah pribadi juga yang sama dengan Yesus. Jadi tentunya kalau Roh Kudus sudah hadir, tentunya pribadi Allah Tritunggal hadir. Allah Bapa, Allah Anak, itu hadir dalam satu kesatuan. Tidak bisa terpisahkan. Itulah saudara-saudara, di dalam iman kita memahami kerajaan Allah, memahami tentang firman Allah. Disitulah kita juga mau mengerti tentang pribadi Allah itu sendiri. Karena pribadi Allah dengan kerajaannya itu selalu ada satu kesatuan. Dan selalu dikatakan match. Atau selalu memiliki sebuah komunikasi yang tidak bisa terpisah. Di mana ada Allah, di situ kerajaannya ada. Di mana kerajaannya Allah yang ditampilkan di muka bumi, di situ pun Allah ada. Maka di sini saudara-saudara, gereja adalah salah satu bentuk kecil dari batu-batu yang tersusun. Di mana di situ Allah juga ada. Di mana 2-3 orang berkumpul, kata Yesus, di situ aku hadir. Itulah saudara-saudara, itulah kerajaan Allah. Jadi kalau Yesus berkata 2-3 orang, itu adalah minimal sebuah jemaat di mana Yesus hadir. Jadi tidak bisalah kalau seorang berdoa hanya beribadah kepada Tuhan seorang diri. Maka kalau seorang pemuda, dia harus menikah supaya menjadi 2. Ketika 2 orang itu berkumpul suami istri, di situ Yesus hadir. Ya. Apalagi kalau Tuhan sudah mengaruniakan dia seorang putra atau putri, itu menjadi 2 atau 3. Itu sudah menjadi standar kerajaan Allah. Jadi ketika saudara beribadah 2 orang, 3 orang, saudara, suami, istri dan anak, itu kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Dan di situ Yesus hadir, di situ Roh Kudus hadir untuk membangun ruang kerajaan Allah. Ini saudara-saudara, itulah sebabnya pemahaman kerajaan Allah berdasarkan firman Kristus adalah unsurnya terdiri daripada 2 atau 3 orang. Ya minimal kita pakai 2 orang saja. Kita memakai 2 orang saja, suami istri atau adik kakak. Katakanlah seperti itu. Tapi yang jelas hukumnya 2 orang itu adalah suami istri. Mereka sudah dinyatakan sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Di mana batu-batu menjadi batu-batu yang tersusun agar menjadi sebuah bangunan. Dan di situ Roh Kudus hadir. Dari disinilah asal mulanya kerajaan Allah dibangun. Nah, jadi baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita melihat seterusnya. Bagaimana Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus hadir di muka bumi dalam sebuah karyanya. Dikatakan begini, dia itu datang untuk mengajar. Dia mengajar. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi sudah dijelaskan bahwa ayat 26. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, jadi di sini dia akan mengajar. Apa itu? Dia mengajar kebenaran. Jadi di dalam ruang kebenaran Roh Kudus mengajar kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus mengajar? Dia dikatakan begini.
Roh Kudus mengajar, dia itu sebagai didaskalos, mengajar atau guru. Lalu kita yang belajar daripada dia melalui kitab suci, kita disebut murid. Makanya di sini saudara-saudara, hadirnya Roh Kudus itu dia hadir sebagai pribadi Allah yang memfungsikan dirinya sebagai pengajar umat Tuhan. Yang diajarkan adalah ajaran-ajaran Kristus Yesus mengenai iman kepada Yesus. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, kita harus melihat bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus itu menyangkut tunduk kepada Yesus. Jadi umat Tuhan itu diajarkan supaya tunduk dan menyembah Yesus, bukan yang lain. Inilah wujud pengajaran. Jadi kalau saudara ada di dalam sebuah ketaatan dan penundukan kepada Yesus, itu berarti saudara sedang ada dalam pengajaran Roh Kudus. Ya. Tapi kalau ada orang, katakanlah dia ternyata mengalami sebuah dilema masalah, lalu dia tidak tunduk kepada Yesus, maka dia tidak mau menjadi murid Roh Kudus. Dia tidak mau diajar oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kita melihat kasus-kasus. Maka disinilah perlu dijelaskan mengapa Roh Kudus itu hadir. Dia itu mau mengajarkan kita supaya kita tunduk dan selalu percaya pada Yesus. Itulah inti pengajaran Roh Kudus. Jadi kunci-kunci ini kita harus tahu. Bahwa kenapa kita ini menjadi orang yang setia dan percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kita, saudara. Itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk mengajarkan kita. Tunduk. Pribadimu tunduk kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus dosa. Percayalah kepada Yesus dalam segala hal. Itu pekerjaannya siapa? Roh Kudus, bukan kita, saudara. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dia tinggal dan dia menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Nanti kita melihat ayat berikutnya. Di dalam karya Roh Kudus terhadap seorang pribadi Kristen. Seterusnya kita melihat di dalam ayat berikutnya. Bagaimana peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kita melihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal 14 dulu. Kita mundur sebentar ayat 17b. Untuk kita mau melihat dulu bagaimana Roh Kudus itu dia menyatakan suatu komitmen. Komitmen Roh Kudus sebagai Allah itu kepada orang percaya. Dia mewujudkan itu dalam ayat 17 bagian B. Dikatakan begini. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu yang percaya kepada dia, mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Ini saudara. Jadi di sini kita mau melihat bahwa kehadiran Roh Kudus dia menyatakan komitmennya untuk tinggal bersama-sama orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya dia hanya tinggal di tengah-tengah mereka. Dia tidak tinggal di tengah-tengah dunia, orang-orang dunia yang belum percaya. Inilah komitmennya Roh Kudus. Roh Kudus datang ke dunia bukan untuk tinggal di semua umat manusia. Yesus meminta supaya Roh Kudus datang ke dalam dunia hanya untuk tinggal di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka ini perhatikan saudara-saudara. Terus sebabnya di dunia ini terjadi sebuah pemisahan. Kenapa ada orang yang tidak mencintai Yesus atau tidak percaya kepada Yesus selalu berkonfrontasi, berselisih paham dengan orang-orang percaya kepada Yesus. Disinilah titik terang. Karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya pada Yesus untuk terus menyembah Yesus. Sedangkan orang dunia yang tidak percaya Yesus, mereka tidak menyembah Yesus. Tentunya mereka akan terus hidup di dalam duniawi. Dan inilah menyebabkan dunia ini, manusia yang tinggal di dalam dunia ini selalu ada konfrontasi. Selalu ada berselisih paham. Maka
mengertilah ini. Jangan saudara heran. Kenapa kami selalu dibenci oleh orang dunia? Ini titiknya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ada Roh Kudus menyertai kamu yang selalu mau taat kepada Yesus. Karena ini kerajaan Allah. Jadi kehidupan manusia saudara yang percaya Yesus itu adalah sebuah program di mana kerajaan Allah sedang bekerja saat ini. Menjadikan saudara menjadi batu-batu yang tersusun untuk bangunan kerajaan Allah. Ini pemahamannya seperti itu saudara. Jadi kalau ada yang memang terjadi selisih paham, penolakan, itu memang wajar. Tapi kalau ada yang tidak berselisih paham atau tidak mau menentang itu berarti mereka sedang ada dalam sebuah proses untuk menuju kepada masuk kepada panggilan yang sebagaimana Rasul Paulus alami pada waktu dia sebelum menjadi rasul. Nah, ini saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat Roh Kudus itu dia hadir menyatakan komitmennya untuk menyertai. Dan dikatakan ayat 17b tadi, dia menyertai bukan satu fase atau satu masa abad pertama saja. Tapi dikatakan selama-lamanya, artinya sampai akhir zaman. Ini dikatakan ruang kebenaran. Di mana Roh Kudus itu menyertai setiap orang yang percaya. Jangankan satu jemaat yang jumlahnya 20 atau 100 dan seterusnya. 2 orang saja Roh Kudus menyertai. Jadi ini saudara-saudara. Jadi ini sebuah kedaulatannya Allah. Bukanlah sebuah kekuatan manusia atau orang Kristen. Jadi banyak orang terheran-heran melihat kehidupan orang Kristen. Kenapa hanya 2 orang di satu desa Kristen. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya memang ini karena Roh Kudus menyertai mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan kalau tanpa Roh Kudus. Itulah sebab kerajaan Allah itu selalu mulai dari yang kecil. 2 orang, tahu-tahu 20 tahun kemudian menjadi 100 orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebuah negara, bangsa, suku apapun di bumi ini tidak bisa menghambat karya kerajaan Allah. Karena Allah sudah merencanakan bahwa kerajaannya dia, kerajaan Allah itu yang adalah kerajaan yang abadi. Dunia ini akan binasa. Itulah sebabnya kalau dia memanggil 1 orang, 2 orang untuk menjadi percaya kepada Yesus, itu tanda-tanda Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Ya, saya ingat waktu saya di sini 30 tahun yang lalu, ini masih menjadi rumah. Masih menjadi rumah. Tetapi setelah 30 tahun, ini telah menjadi sebuah gereja di tempat ini, saudara-saudara. Jadi itu adalah karya Roh Kudus. Saya memulai dengan istri saya dan anak saya. Itu adalah karya Roh Kudus, saudara. Dan kemudian kita melihat bagaimana keajaiban Roh Kudus bekerja selanjutnya. Dia bukan saja sebagai pengajar, tapi dia juga menyertai orang kudus. Lalu yang berikutnya, dia sebagai penghibur. Dikatakan ayat yang 26 ayat 14 dikatakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Saudara, penghibur ini dalam teks Yunani disebut parakletos. Artinya penolong. Saudara, kalau penolong itu apa, saudara? Segala sesuatu dia akan bekerja sebagai penolong. Kita mengalami kesulitan, dia tolong. Kita mengalami jalan buntu, dia tolong memberikan jalan keluar. Kita mengalami beban yang berat, dia juga menolong untuk meringankan beban. Itulah penolong, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa iman kepada Yesus Kristus itu sebuah intervensi Allah di dalam. Tidak ada sebuah kekuatan manusia sedikit pun di dalam. Ketika kita percaya Yesus itu panggilan, bukan karena kita mau menjadi Kristen. Jadi ini saudara-saudara, jadi itu disebut intervensi, pengaruhnya Allah kepada kehidupan manusia di dunia. Karena Allah mempunyai rencana membangun kerajaannya harus diisi oleh manusia. Kerajaan Allah tidak mau diisi oleh malaikat.
Kalau Allah mau gampang-gampang saja, biar aja semua manusia masuk surga, malaikat aja yang mengisi kerajaan. Untuk apa pusing banget? Itu pemikiran manusia seperti itu. Tapi Allah tidak pernah berpikir seperti kita manusia. Untuk apa repot-repot urus orang berdosa, orang jahat. Biarkan aja, biar dia masuk neraka. Paulus saja Tuhan sampai urus dia harus bertobat. Yang pekerjaannya selalu membunuh orang-orang percaya. Yesus datang kepada dia supaya bertobat. Ini saudara-saudara. Itu karena intervensinya Allah, pengaruhnya Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita menjadi Kristen itu karena Allah yang mengintervensi kita. Bukan karena kita maunya. Sebenarnya semua manusia itu maunya berbuat dosa. Tanpa sadar bahwa ujungnya adalah neraka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin selalu hidup mau suci. Tidak ada. Semua inginnya mau berbuat dosa, mau enak-enak. Melawan kehendak Tuhan. Semua orang. Itu temperamen manusia. Saudara-saudara. Tetapi ketika ada orang dirubah oleh Tuhan. Atau dia tidak lagi menyenangi dosa. Ini apa? Ini berarti intervensi. Pengaruhnya Allah. Mempengaruhi kita. Supaya kita mengikuti dia. Dan itulah sebuah planning perencanaan Allah membangun kerajaan. Bahwa kerajaan Allah itu harus diisi oleh manusia. Bukan oleh malaikat. Bukan oleh makhluk lain. Berarti karena Allah menciptakan manusia serupa dengan diri. Allah menciptakan malaikat tidak seperti dengan pribadi Allah. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Perhatikan itu. Jadi penciptaan ini kita harus tahu. Ini sebuah pemikiran Allah berdasarkan Alkitab. Sehingga kita kalau melihat. Kalau manusia memang sudah ditentukan Allah untuk bertobat. Dia akan bertobat. Sekalipun kejahatannya menumpuk setinggi langit. Tapi kalau Allah sudah berkata, aku mengampuni yang bertobat. Saudara, kalau kita perhatikan kisah hidup Rasul Paulus, dia bukan orang biasa. Dia orang yang berpengaruh dan memang dia begitu memiliki sikap yang begitu fanatik dengan Yudaisme ini. Sehingga ketika melihat orang yang percaya kepada Yesus, dia menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh. Perhatikan itu. Saulus sebelum dia menjadi rasul yang namanya Paulus. Jadi kalau kita melihat ini adalah kasihnya Allah. Makanya kita di dalam iman Kristen kita tidak bisa menghakimi seorang yang lain. Kamu ini, engkau yang saat ini belum bertobat. Engkau akan hidup di neraka. Sebenarnya kita tidak tahu masa waktunya seseorang bertobat. Secara real, saat ini memang kalau orang berbuat dosa, dia mati memang masuk neraka. Tetapi secara proses, kita tidak tahu. Tahu-tahu 1 jam sebelum dia mati, dia mengaku dosa. Saudara tahu, di sini kita tidak bisa menghakimi orang lain. Pertobatan itu adalah otoritas dan intervensinya Allah terhadap setiap individu. Maka ini saudara-saudara, kita tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang lain. Ketika kita sudah Kristen, kita tidak bisa juga emosional kita, angkuhannya kita bahwa ya dia itu masih dalam dosa, dia akan masuk neraka. Saya sudah aman karena saya sudah mengalami pengampunan dosa, percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa bersikap seperti itu, saudara-saudara. Karena memang itu sikap egoisme. Seringkali muncul, tetapi kita harus sadar bahwa ada satu karya Roh Kudus yang mengisi ruangan ini, ruangan kehidupan manusia agar selalu bertobat. Itulah karya Roh Kudus di dalam mengajar. Kemudian saudara, di dalam ayat pasal 16 ayat 8 kita melihat dulu bagaimana Roh Kudus itu tampil sebagai pribadi yang nyata bagi manusia dunia. Kita baca ayatnya yang ke-8 pasal 16 dikatakan demikian. Dan
Kalau ia datang, maksudnya kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah ini saudara-saudara, kebenaran dan penghakiman. Jadi ada 3 elemen yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ketika dia datang ke dunia. Jadi Roh Kudus itu sudah datang ke dunia ketika Yesus naik ke surga, lalu hari ke-50 ya Roh Kudus turun. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu adalah hari ke-40 Yesus bangkit. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ketika itu pertama kali di Yerusalem. Dan mulai saat itu adalah hitungan bagi kehadiran Roh Kudus di dunia. Dan dia mengerjakan apa? Dikatakan menginsafkan. Menginsafkan itu artinya menegur. Kita melihat kata ini, menginsafkan ini dalam sebuah atau dalam teks Yunani dikatakan elekse. Elekse itu artinya menegur dunia, orang dunia, manusia duniawi yang belum percaya bahwa itu yang kamu perbuat adalah dosa. Kamu sedang ada dalam kehidupan keberdosa. Itu pekerjaan yang Roh Kudus di tengah-tengah seluruh umat manusia di muka bumi. Jadi disitulah bagaimana penerangan dan penjelasan Roh Kudus kepada manusia. Bahwa semua manusia yang tidak percaya kepada Yesus, mereka ada di dalam dosa. Nah ini saudara-saudara, itu kehadiran Roh Kudus. Sehingga selalu ada tuduhan terhadap setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Dia berkata, aku ini mempunyai masalah. Dan masalahku ini tidak bisa diatasi oleh manusia. Yaitu dosa. Masalah itu hanya bisa diatasi oleh Allah lewat pengampunannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, seringkali orang menemukan dirinya, dia sedang menyendiri. Dan dia mau mencari solusi, jawaban bagaimana, dari mana datang pertolongan untuk membawa dia keluar daripada masalah batin. Yang dia tidak mengerti itu apa. Tetapi setelah penjelasan oleh Roh Kudus bahwa itu adalah dosa. Maka ini saudara-saudara, Roh Kudus hadir untuk menegur manusia di dunia ini. Agar mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang sedang ada di dalam dosa. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Roh Kudus. Roh Kudus ini yang ditetapkan sebagai pribadi yang penolong. Pribadi yang suka menolong. Yang disebut Parakletos. Artinya apa saudara-saudara? Parakletos ini itu dia tampil di dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa di mana Roh Kudus untuk hadir. Jadi kalau dia datang, dia hadir selalu sebagai penolong. Maka kita lihat saudara-saudara, mujizat-mujizat yang saudara alami di dalam Yesus, itu pertanda Roh Kudus sudah menolong saudara. Lalu kita melihat saudara, kalau pribadi Roh Kudus, dia datang tidak dalam bentuk sebuah pemaksaan. Dia tidak bisa memaksa seseorang harus saya tinggal di dalam kamu. Harus ada sebuah persepakatan. Kesepakatan. Nah inilah yang disebut iman. Iman itu adalah sebuah alat untuk kesepakatan manusia dengan Allah. Ya aku mau terima engkau Tuhan. Tuhan mulai mengutus Roh Kudusnya tinggal dalam saudara. Itulah sebabnya di dalam iman Kristen perlu ada interaksi. Manusia harus mengaku di hadapan Tuhan dosanya. Dan lalu dia berkata, Tuhan aku menerima ini. Itulah artinya Parakletos. Parakletos dia itu penolong, tapi dia bukan seorang atau pribadi penjajah.
Dia tidak datang untuk memaksa. Tapi dia meminta persetujuan. Setujukah engkau? Saya tinggal menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Kalau engkau berkata setuju, dia lakukan. Jadi ketika Roh Kudus hadir itu atas sepengetahuan saudara. Bukan tahu-tahu Roh Kudus nongol tanpa saudara ketahui tidur, tahu Roh Kudus sudah hadir. Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus itu dia pribadi yang berbicara. Dia mengajak berunding. Maukah saya menyertai engkau? Ya, kalau engkau tidak mau, ya tidak apa-apa. Engkau akan mengalami penderitaan sepanjang hidupmu di dunia ini. Tanpa ada pertolongan bagimu. Maukah kamu seperti itu? Jadi ini Roh Kudus menawarkan, makanya dia disebut Parakletos. Parakletos itu bukan saja arti penolong, tapi dia berkata itu mempunyai arti bahwa dia harus diundang. Jadi penolong itu dia membutuhkan undangan dari manusia. Kalau dia tidak diundang, dia juga tidak datang. Walaupun dia sudah ada di bumi. Dia sudah menginsapkan itu dosa. Kalau ada orang berkata, ya gak apa-apa lah aku berbuat dosa. Itu maunya saya. Roh Kudus akan berkata, ya terserah. Ini sebuah komunikasi yang tanpa sadar saudara dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berbicara kepada batin saudara. Apa yang kau buat itu dosa. Oh, gak apa-apa lah. Aku yang menanggung sendiri. Aku yang menderita sendiri. Ya. Nah itu model Roh Kudus saudara. Yang saudara harus tahu dalam diri. Setiap insan manusia di bumi ini mengalami proses yang sama. Di mana Roh Kudus selalu berbicara, mengajak. Dia bukan pribadi yang bisu. Roh Kudus tidak hanya datang sebagai peninjau. Oh di situ dosa. Oh di situ dosa. Oh di situ dosa. Bukan. Roh Kudus bukan peninjau. Tapi dia seorang pribadi komunikator. Dia selalu berbicara. Itu dosa, sebentar lagi engkau mengalami penghukuman. Oh tidak apa-apa. Saya dihukum tidak apa-apa. Itu akan terjadi. Maka kalau sudah ada teguran di hati. Waspada saudara-saudara. Teguran yang baik. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa berbicara yang baik seperti itu. Untuk hati nurani saudara. Itu Roh Kudus saudara. Maka. Kalau kita di dalam diri kita. Sudah merasakan sebuah suara. Yang mendidik mengajar kita untuk bertobat. Segera turutilah. Sebab kalau tidak. Saudara tidak pernah mendapatkan pertolongan. Saudara mencari pertolongan di sana tidak ada. Ke sana kemari. Melanglang buana ke seluruh bumi. Tidak ada pertolongan. Saudara memikul bebanmu sendiri. Penyakit saudara pikul sendiri. Kesulitan saudara pikul sendiri. Penderitaan. Sakit hati. Ketakutan. Kekhawatiran. Saudara pikul sendiri. Karena saudara melalaikan. Mengabaikan Roh Kudus. Karena dia datang itu sebagai penolong saudara. Jadi ini perhatikan. Jadi kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan harap sukses. Lalu gagal. Karena dia sudah datang untuk menyatakan diri sebagai penolong. Komitmen yang mau menolong saudara. Bukan hanya lihat-lihat aja. Oh biar dia menderita. Bukan. Jadi kalau saudara tetap menderita itu pertanda. Saudara tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menolong saudara. Izinkan saudara. Karena ini Allah sudah menyatakan dirinya saat ini di dunia ini. Roh Kudus sudah hadir. Dia berbicara. Dalam tidur pun dia bisa berbicara. Kamu itu sesungguhnya harus cepat-cepat bertobat. Kalau tidak kamu akan binasa. Dalam tidur pun bisa. Dalam mimpi pun dia bisa berbicara. Dia pribadi Allah. Ini saudara-saudara, di dalam kita memahami ruang kebenaran di sini yang beraktivitas Roh Kudus. Apakah dia Allah? Iya, dia Allah. Apakah dia juga Yesus? Iya, Yesus yang satuan dengan Roh Kudus. Jadi dia akan berkata, ya, panggil nama Yesus. Engkau akan mengalami pemulihan itu. Itulah yang menjadi dominasi. Sebuah keutamaan Roh Kudus di dalam menginsafkan manusia tentang dosa. Dan ini saudara-saudara, kita memperhatikan
bagaimana karya Roh Kudus ini yang sebenarnya nyata. Cuma banyak orang tidak menyadari. Banyak orang merasa itu sesuatu suara hati nurani. Bukan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hati nurani baik. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hati nurani, aku mau bertobat. Tidak ada. Itu suara Roh Kudus, saudara. Kalau kita mau menganalisa hati nurani setiap orang di muka bumi, siapapun dia, semua selalu mau berbuat jahat. Tidak ada yang mau berbuat baik. Tetapi kalau ada hati nurani berbuat baik, itu bukan saudara, itu Roh Kudus. Maka inilah sebuah perbedaan yang kita harus mengerti, ruang kebenaran. Kita sedang belajar tentang pribadi Roh Kudus. Dia sedang bikin apa di tengah-tengah dunia ini. Dia sedang membuat apa. Dia sedang mengajar. Membuka rahasia-rahasia kehidupan. Maka ini saudara-saudara, kalau kita melihat pribadi Roh Kudus ini, sesungguhnya luas di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sisi-sisi yang kita tahu sekarang ini adalah sisi-sisi umum, sisi-sisi yang terbuka, yang Tuhan bukakan. Nanti sisi-sisi pribadi itu saudara dengan Tuhan secara pribadi. Lalu yang berikutnya, Roh Kudus itu dia sedang memvonis, dikatakan di sini pasal 16 ayatnya yang 11 dikatakan begini. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, kita memperhatikan bahwa Roh Kudus juga telah menjatuhkan vonis hukuman kepada penguasa dunia. Apa itu? Iblis. Penguasa dunia ini sebenarnya iblis, saudara. Jadi iblis sedang dijatuhi hukuman oleh Roh Kudus. Bahwa dia tidak mempunyai hak untuk selama-lamanya memerintah atau menyesatkan manusia. Atau membuat manusia tidak tunduk kepada Allah. Ini saudara. Jadi inilah yang kita harus mengerti. Bahwa semua kebenaran di bumi ini. Semua ada dalam intervensinya Allah. Itulah sebabnya di dalam ruang kebenaran. Di situ kita akan melihat Roh Kudus lebih dominan. Roh Kudus sedang beraktivitas di seluruh muka bumi. Kalau zaman Yesus hanya bekerja di Yerusalem dan sekitar. Tetapi setelah Roh Kudus hadir, dia bekerja di seluruh muka bumi. Tidak ada satupun tempat yang tidak bisa dihadirkan oleh Roh Kudus. Dan sebab itu saudara-saudara, kita memahami ruang kebenaran ini. Ini adalah salah satu elemen kerajaan Allah. Bahwa apa yang kita jalani alami, hidup sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus di muka bumi, kita sedang ada dalam intervensinya Roh Kudus. Ada dalam pengaruh, sehingga tidak ada seorang pun bisa menghancurkan atau menghambat akan karya dan kehendak Roh Kudus ini. Maka biarlah saudara-saudara kita semakin hari semakin diteguhkan. Kita semakin hari memahami totalitas hidup kita ini. Bahwa kita ini tidak bisa lagi menguasai diri kita. Hanya Allah yang selalu menguasai, menuntun kita. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Di situ bagaimana suasana-suasana di mana kerajaan Allah itu selalu nyata. Maka sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita terima hari ini saudara-saudara. Dan kita akan melanjutkan hidup kita di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.